Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSMB dimanapun Anda berada, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat, suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan juga tip-tip kesehatan langsung dari ahlinya. Ngobras episode kali ini kita akan ngobrol mengenai stroke iskemik yang membutuhkan tindakan operasi. Masyarakat harus diedukasi dan memiliki literasi yang tinggi mengenai stroke agar mampu mencegah terjadinya serangan stroke. Karena stroke bukan hanya merupakan salah satu penyakit penyebab keterbatasan mobilitas dan kecacatan saja, namun juga menjadi penyakit kematian tertinggi untuk saat ini. Apa itu stroke iskemik, seperti apa tanda dan gejalanya, serta apa saja yang harus dilakukan bila ada anggota keluarga kita yang terkena stroke iskemik, dan bagaimana cara penanganan secara medis untuk stroke iskemik. Segala hal tentang stroke iskemik nanti akan kita bahas bersama narasumber kita, dokter spesialis bedah saraf, Dr. Yuda Perdana MM RSPBS. Nah, sebelum kita lanjutkan ngobrolnya, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan sahabat untuk subscribe YouTube PKRS RSMB. Simak videonya, lalu like dan komen, serta share, dan nyalakan notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan setiap informasi kesehatan yang kami bagikan. Halo Pak Dokter, apa kabar Dok? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Ya. Banyak pasien hari ini Dok? Alhamdulillah ada pasien. Alhamdulillah ada pasien dan bisa ditangani ya Dok ya? Insya Allah bisa. Kita akan bicara nih Dok, ngobrol di Ngobras episode kali ini mengenai stroke iskemik. Ya. Kalau ada stroke iskemik berarti ada stroke yang lainnya ya Dok ya. Berarti Betul. gimana Dok? Stroke itu ada bermacam-macam, seperti apa Dok? Baik, terima kasih host. Jadi stroke itu adalah sebuah penyakit ya, di mana dia adalah penyakit atau defisit neurologis ya, akibat gangguan suatu area yang diperdarahi oleh suatu pembuluh darah spesifik ya. Dulu ya, istilah stroke ini sering disebut juga dengan istilah kecelakaan cerebrovaskular. Oke. Padahal sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam, kejadian stroke itu bukanlah sebuah kecelakaan. Nah, makanya sebenarnya penggunaan istilah yang lebih tepat, baiknya itu disebut sebagai suatu serangan stroke atau serangan suatu defisit neurologis yang sifatnya serangan. Oke, adanya serangan. Supaya signifikansi maknanya itu sejajar dengan serangan jantung. Oke. Karena keduanya kan pada dasarnya didasari oleh suatu mekanisme yang hampir sama. Sama-sama kita sebut sebagai suatu vascular event atau kejadian vaskular. Nah, oleh karena itu perlu dipahami suatu stroke itu saat ini kalau berdasarkan hasil riset dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 memang menjadi penyebab kematian kedua ya di Indonesia tertinggi setelah serangan jantung atau gangguan jantung. Nah, stroke itu sendiri terdiri dari beberapa subtipe ya, di mana seiring dengan kemajuan teknologi maka pemahaman tentang stroke juga semakin mendalam, sehingga definisi stroke dan macam-macam stroke juga semakin luas dan semakin berkembang. Nah, sebagai contoh, stroke itu terdiri menjadi satu stroke iskemik, atau kita sebut juga dengan bahasa sehari-hari stroke sumbatan. Stroke sumbatan gitu ya Dok. Yang kedua yaitu stroke perdarahan. Ya. Yang ketiga disebut juga dengan stroke perdarahan subarachnoid. Udah ada 3 macam. Kemudian yang keempat ada juga disebut dengan stroke akibat trombosis vena cerebri. Jadi akibat sumbatan, tapi yang tersumbat adalah vena-venanya. Jadi pembuluh darah balik di otak. Ya. Nah, ada juga istilah lain yaitu yang kita sebut juga dengan stroke senyap atau silent stroke, yaitu
silent infarct atau stroke infark senyap, dan juga stroke perdarahan senyap atau silent hemorrhagic stroke. Nah, demikian. Ya. Jadi ada 5 tadi saya sih ini ya dok, saya tangkap ya dok ya, macam-macam stroke. Ada stroke penyumbatan, ada stroke perdarahan, kemudian ada stroke subarachnoid. Iya, kemudian ada stroke yang senyap tadi dok. Silent infarct atau stroke sumbatan yang senyap. Ada stroke perdarahan yang senyap. Dan terakhir trombosis vena cerebri, stroke akibat. Jadi 6 sebenarnya. Ada 6 gitu ya dok ya. Nah, untuk ngobrol episode kali ini kita akan ngobrol memfokuskan ke stroke iskemik saja ya dok ya. Nanti untuk tema yang lain kita akan ngobrol di episode selanjutnya. Nah, bagaimana dok? Dokter menjelaskan untuk stroke iskemik itu sendiri. Itu yang seperti apa dok? Jadi stroke iskemik itu adalah suatu defisit neurologis atau suatu kecacatan saraf atau suatu kecacatan neurologis ya, yang sifatnya persisten atau menetap. Ya, akibat gangguan atau sumbatan vokal pada suatu pembuluh darah atau suatu area atau teritori cerebrovaskular spesifik. Itu cerebrovaskular spesifik. Itu kalau di bahasa Indonesia kan gimana dok? Supaya jadi, sahabat kita lebih bisa memahami. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa otak itu kan diperdarahi oleh pembuluh darah. Betul. Nah, pembuluh darah ini itu dia itu memperdarahi suatu area. Jadi bukan hanya satu titik, tapi mencakup beberapa area yang luasnya berbeda-beda, tergantung dari pembuluh darahnya masing-masing dan ukuran atau kaliber dari pembuluh darahnya. Nah, makanya kenapa kalau stroke itu harus menunjukkan gejala gangguan yang sifatnya teritorial tadi. Nah, sehingga gejala stroke itu biasanya merupakan suatu kumpulan gejala. Suatu area berdasarkan area spesifik yang terkena dampak. Jadi kita bisa prediksi sebenarnya kalau ketika yang tersumbat pembuluh darah A misalnya, maka gejala yang muncul kemungkinan besar akan muncul gejala ini. Jadi dia itu memiliki suatu kumpulan gejala spesifik sesuai dengan pembuluh darah yang terdampak. Nah, lebih lanjut lagi, stroke iskemik itu ya, untuk bisa disebut stroke iskemik ya, harus ada buktinya. Buktinya apa? Yang pertama, bukti patologis atau bukti radiologis atau bukti objektif lainnya ya. Dan atau bisa juga berdasarkan klinis yang menetap lebih dari 24 jam atau hingga kematian terjadi dan semua penyebab lain selain stroke sudah bisa disingkirkan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai stroke iskemik. Nah, ini yang membedakan dengan yang tadi saya sebut ada silent stroke atau silent infarct. Karena kalau yang disebut silent infarct itu pasien tidak memiliki gejala klinis, tapi dari pemeriksaan radiologisnya ada gambaran infark. Nah, jadi berbeda. Begitu pula yang perdarahan tadi ya. Kalau perdarahan ada gambaran perdarahan dari pemeriksaan radiologis, tapi kalau yang silent hemorrhagic stroke itu adalah ada gambaran radiologisnya, tapi klinisnya tidak ada keluhan. Untuk yang silent berarti kalau yang stroke iskemik ini selain patologisnya juga ada dari gambaran radiologis ya. Berarti harus melewati beberapa pemeriksaan ya dok, baru bisa diputuskan diagnosanya adalah stroke iskemik gitu. Baik dokter, kita lanjutkan. Untuk tanda dan gejala tadi seperti sudah dokter sampaikan sebagian ya dok ya. Tanda dan gejala khas bahwa ini adalah stroke iskemik itu gimana dok? Yang pertama tadi ya, kita kembali ke definisi tadi ya, bahwa stroke itu adalah suatu vascular event, di mana vascular event itu semua kejadian vascular event itu semuanya kejadiannya mendadak. Jadi harus ingat kata kuncinya muncul mendadak. Ya. Yang kedua ya, gejalanya itu menggambarkan teritori spesifik dari pembuluh darah yang spesifik juga. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya yang terdampak ya kan pembuluh darah otak itu kan dibagi menjadi ada sirkulasi anterior, sirkulasi depan, dan sirkulasi posterior atau sirkulasi ke belakang. Ya, mayoritas memang otak
besar kita atau cerebrum kita itu yang area depan, tengah ke depan itu diperdarahi oleh sirkulasi anterior. Nah, sebagai contoh begini, sirkulasi anterior yang paling besar itu kan arteri karotis. Ya, percabangan dari arteri karotis komunis yang kalau kita raba di leher itu kan berdenyut ya. Kemudian bercabang menjadi arteri karotis interna yang ke otak dan arteri karotis eksterna yang memperdarahi area wajah. Bercabang menjadi beberapa cabang ya. Nah, untuk yang area karotis interna itu terbagi lagi, bercabang lagi. Sebagai contoh, cabangnya itu ada cabang yang anterior yang ke depan dan ada cabang yang ke samping atau cabang media atau middle cerebral artery ya. Nah, sebagai contoh begini, apabila yang tersumbat adalah arteri yang cabang ke depan, maka bagian otak terdampak adalah area yang berada di tengah. Otak kita kan terbagi dua ya, otak kanan dan otak kiri. Ada tengah dipisahkan oleh selaput otak yang kita sebut dengan vas meningens ya. Nah, kalau misalnya yang tersumbat adalah arteri cerebri anterior, maka yang diperdarahinya kan adalah area yang di tengah, otak yang di tengah ini. Maka biasanya akan muncul gejala, yaitu apa? Adanya kelemahan tubuh kontralateral. Jadi misalnya yang terdampak adalah otak sisi kanan, maka akan muncul kelemahan tubuh sisi kiri. Tapi berbeda, tapi sedikit khas, yaitu kalau misalnya yang terkena adalah arteri cerebri anterior tadi, maka kelemahan lengan akan lebih ringan daripada kelemahan tungkai. Begitu. Ya, jadi mungkin yang lemah hanya sebagian tungkai saja, tangan mungkin tidak begitu lemah. Karena areanya itu memang arteri cerebri anterior itu memperdarahi area motorik untuk tungkai. Gitu. Jadi beberapa area spesifik itu kalau kita gabungkan, nah kita bisa memprediksi sebenarnya. Oh, ini kira-kira pembuluh darahnya ini. Nah, yang harus diketahui bahwa tanda dan gejalanya tadi, gejala. Nah, ini kan sifatnya sebenarnya kan untuk penggunaan oleh klinisi ya, oleh dokter di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan. Nah, untuk masyarakat sebenarnya cukup mudah. Ada suatu mnemonik ya, atau suatu singkatan untuk mengenali gejala stroke secara dini di rumah. Kepanjangannya itu BEFAS kalau bahasa Inggris, BEFAS dan T. Ya. Yang pertama B yaitu balance gitu ya. Apakah ada gangguan keseimbangan mendadak? Apakah ada gangguan ingatan mendadak? Ataukah ada pusing berputar mendadak? Ya. Mendadak intinya gitu ya, Dok, mendadak. Ya. Yang kedua E. Ya. E itu apa? Eye. Ya. Ada nggak gangguan gaze atau gangguan gerak bola mata? Karena salah satu gejala stroke itu dia memiliki gangguan gerak bola mata ke salah satu sisi yang terdampak stroke-nya. Ya. Nah, yang ketiga ya F, face. Ada nggak wajahnya tiba-tiba jadi miring mendadak? Ya. Bibirnya perot misalnya, ya, mendadak. Tidak simetris mendadak, ya. Lalu A, arm. Nah, ada nggak kelemahan anggota gerak secara mendadak pada satu sisi? Ya. Lalu S. S itu speech. Bicaranya ada nggak perubahan dari bicara yang tadinya bicaranya normal, tiba-tiba jadi kalau bahasa awamnya mungkin pelo ya, atau bicaranya slurred speech, bicaranya jadi ngelantur gitu ya, Dok, ya, atau jadi artikulasinya nggak jelas, ya. Baru terakhir T. T itu adalah time. Time itu artinya apa? Time for help. Nah, jadi kalau itu kita temukan pada anggota keluarga kita di rumah, maka segeralah cari pertolongan atau segera bawa ke rumah sakit. Ya. Jadi bila sahabat di rumah menemukan anggota keluarga dengan gejala BEFAS tadi ya, Dok ya, harus segera dibawa ke layanan kesehatan karena waktunya sangat singkat ya, Dok ya, untuk pertolongan serangan stroke ini.
Iya, oke. Dokter, saya tadi mendengarkan dokter menjelaskan tentang tanda dan gejala stroke iskemik. Itu seperti belajar patologi anatomi jadinya ya, Dok ya. Ternyata kompleks sekali anatomi yang ada di anggota tubuh kita dan bisa terkena untuk menjadi terkena serangan stroke tadi itu ya, Dok. Dok, baik. Tadi sudah dokter jelaskan juga penyebab bisa terjadinya stroke, kemudian tanda dan gejalanya. Kalau penyebab khusus, Dok, yang menyebabkan terjadinya stroke iskemik, Dok, khusus dibandingkan dengan stroke yang lainnya itu apa, Dok? Baik. Jadi secara umum ya, penyebab stroke iskemik ya, itu diklasifikasikan menjadi 5. Oke. Ya. Ada 5 ya, Ada Dok, 5 ya? penyebab etiologi utama atau penyebab utama stroke iskemik. Yang pertama yaitu stenosis atau penyempitan pembuluh darah besar. Ya. Jadi aterosklerosis pembuluh darah besar. Nah, ini ditandai dengan adanya iskemia atau penyempitan pembuluh darah lebih dari 50% dari kaliber pembuluh darahnya itu. Ya, nah ini tapi memang secara klinis atau secara di lapangan memang harus dibuktikan dengan pemeriksaan lanjutan atau pencitraan untuk membuktikan adanya penyempitan tersebut. Ya, nah itu faktor risikonya apa? Ya jelas yang pertama ya aterosklerosis ya, hiperkolesterol dan sebagainya ya. Lalu penyebab kedua adalah kardioemboli. Nah, ini penting sekali kita ketahui. Jadi orang dengan gangguan jantung itu berisiko tinggi, berisiko terkena stroke iskemik karena lepasnya emboli atau lepasnya plak ya dari jantung atau dari anggota tubuh yang lain, kemudian masuk ke pembuluh darah otak. Nah, dibagi menjadi risiko tinggi dan risiko sedang. Sebagai contoh saja ya, kalau misalnya yang berisiko tinggi, misalnya pasien-pasien dengan atrial fibrilasi, gangguan irama jantung, ya, atau misalnya ada penggunaan katup jantung yang tidak sempurna, atau misalnya baru saja mengalami serangan jantung atau infark miokard kurang dari 4 minggu, maka itu berisiko tinggi mengalami stroke iskemik. Ada yang kedua risiko sedang. Nah, risiko sedang tadi sebagai contoh pasien yang mengalami misalnya atrial flutter, jadi salah satu tipe gangguan irama jantung juga. Lalu atau misalnya habis mengalami serangan jantung tapi sudah usia serangan jantungnya itu lebih dari 4 minggu dan kurang dari 6 bulan. Nah, jadi kardioemboli itu kalau gambaran klinisnya nanti ke pasien itu akan sama dengan yang stenosis pembuluh darah besar sebenarnya. Tapi dia sebabnya spesifik karena sebab kardiak atau sebab gangguan di jantung. Yang ketiga ya, itu adalah stroke akibat penyumbatan pembuluh darah kecil. Atau kita sebut juga dengan stroke atau infark lakunar bahasa medisnya ya. Nah, di mana kalau infark lakunar ini dia gejalanya ya bisa dibilang lebih ringan dibandingkan gejala stroke akibat dua sebab sebelumnya tadi, karena yang tersumbat hanya pembuluh darah kecil, dan biasanya tanpa disertai adanya disfungsi kortikal. Jadi hanya gejala-gejala spesifik, tapi misalnya tidak ada penurunan kesadaran dan sebagainya. Ya. Penyebab keempat, ya, yaitu adalah penyebab lain di luar ketiga sebab tadi yang sudah diketahui. Contoh misalnya gangguan pembekuan darah, status hiperkoagulopati, ya. Nah, hal-hal ini bisa berkontribusi terhadap terjadinya stroke sumbatan di kepala atau di otak, ya. Dan yang terakhir penyebab lain yang tidak diketahui. Nah, ada juga yang tidak diketahui. Jadi setelah semua screening atau pemeriksaan dilakukan, tapi tidak diketahui penyebab spesifiknya, maka itu masuk ke kategori kelima ini tadi. Atau disebut juga kalau teorinya itu pasien yang mengalami stroke tapi memiliki dua patologi utama, misalnya sebabnya ada stenosis pembuluh darah besar tadi dan juga ada gangguan jantung, tapi kita tidak bisa mendiferensiasikan mana yang lebih utama menyebabkan, maka itu masuk ke kategori kelima sebenarnya. Demikian kalau untuk penyebab. Oh, itu penyebabnya ya, sahabat RSNB. Jadi itu tadi dokter jelaskan 5
penyebab ya dok ya yang bisa menyebabkan terjadinya stroke iskemik. Berarti ya dok ya erat sekali hubungannya penyakit jantung dengan serangan stroke ya dok ya, sangat erat sekali. Jadi memang kita harus lebih aware dengan kesehatan jantung kita. Itu salah satunya nanti bisa menghindari untuk terjadinya serangan stroke gitu ya dok ya. Oke dokter, kita lanjut dok. Umumnya dok serangan stroke ini terjadinya pada usia berapa dok? Kemudian apakah lebih tinggi untuk jenis kelamin pria atau wanita dok? Baik. Jadi stroke itu ya secara global memang angka kejadiannya itu memang meningkat ya. Di atas usia 55 tahun. Di atas usia. Dan peningkatannya itu eksponensial setiap dekade setelah usia 55 tahun. Setiap dekade gitu ya dok ya? Nah ini secara global di dunia ya. Angka kejadiannya kalau pada usia 35 sampai 55 tahun, maka angka kejadiannya itu berkisar antara 30 hingga 120 orang per 100.000 penduduk per tahun. Bayangkan, sedangkan pada usia 65 sampai 74 tahun, itu angka kejadiannya meningkat pesat menjadi 670 hingga 970 orang per 100.000 penduduk per tahun. Ya. Sedangkan kalau data yang kita punya di Indonesia, kalau berdasarkan Riskesdas tadi tahun 2018, untuk kejadian di atas stroke di atas 15 tahun itu 10 per mil, bukan persen ya, per mil ya, per 1.000 ya. Dok, ya. Nah itu datanya kalau yang kita punya. Berarti memang untuk usia 50 tahun ke atas itu lebih rentan ya dok ya, dan angkanya memang lebih tinggi ya dok ya dibanding untuk usia 50 tahun ke bawah. Dan ada juga sudah terserang di usia sangat muda ya dok ya. Bahkan sebenarnya ada kejadian di anak-anak. Di anak-anak? Anak-anak ada, tapi etiologinya sedikit berbeda. Dengan dewasa? Dengan dewasa. Gimana itu bedanya? Kalau pada anak-anak, usia anak-anak ya di bawah 15 tahun itu hampir 75%-nya itu akibat gangguan secara teori ya, akibat gangguan kelainan darah. Kelainan sel sabit biasanya. Jadi penyebabnya memang ada gangguan-gangguan koagulopati atau ada kelainan darah yang menyebabkan rentan terkena stroke iskemik. Dan itu berarti suatu penyakit yang mungkin sudah terbawa dari saat proses kehamilan. Kalau gitu gangguan kelainan darahnya salah satunya memang penyebabnya kongenital ya, atau bawaan lahir gitu. Gitu. Baik, dokter. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang faktor penyebab atau resiko, tanda dan gejalanya tadi dok, bagaimana ini dok? Bila kita di rumah menemukan keluarga kita seperti tanda dan gejala yang seperti dokter sampaikan tadi, BIFAS, sebelum bisa kita bawakan segera ke layanan kesehatan terdekat nih dok, mungkin saja ada sahabat yang rumahnya jauh dari pelayanan kesehatan atau keterbatasan lain. Tindakan pertama yang harus dilakukan untuk menyelamatkan ini bagaimana dok? Baik. Pada prinsipnya ya, kalau kita menemukan anggota keluarga dan mungkin tidak ada tenaga medis atau paramedis di sekitar kita, maka satu-satunya jalan adalah ya tadi kembali ke BIFAS tadi. T itu adalah time for help. Jadi langsung segera mencari pertolongan. Ya, pertolongan apa? Pertolongan dari provider kesehatan. Kalau misalnya kita punya contoh, misalnya kita di daerah yang ada layanan ambulans untuk bisa jemput ke rumah, ya seperti di luar negeri misalnya telepon 911 misalnya. Kalau misalnya kita punya itu, maka itu segera kita kerjakan. Bila kita tidak ada, karena rentang penanganannya itu memang jeda atau jendela penanganannya itu memang cukup sempit. Nah, nanti akan kita jelaskan pada saat bagian treatment ya. Jadi, waktu itu sangat-sangat krusial. Kalau bahasa kita itu time is brain. Jadi bukan time is money. Bukan time is gold gitu, bukan, time is brain gitu ya. The more we spend time, maka semakin banyak kerusakan sel otak yang terjadi. Semakin panjang waktu ya dok ya. Nah, kalau misalnya
ditanyakan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, kita harus lihat dulu. Kalau misalnya pasien kita nilai kesadarannya terganggu, artinya bicara tidak nyambung atau mungkin tampak seperti tertidur, susah untuk diajak berkomunikasi. Nah, kadang kan kita jumpai di lapangan kan dipaksa diberikan minum, diberikan makan. Hati-hati. Kalau perlu dihindari. Dihindari pemberian makan dan pemberian minum, makan dan minum kalau pasien tidak sadar penuh. Karena yang terjadi adalah takutnya tersedak. Kalau pasien tersedak maka akan memperburuk keadaan pasien. Bukannya malah menolong, malah memperburuk keadaan. Ya, demikian. Dok, kalau yang kita dengar di masyarakat ini ya dok ya, rumornya ini dok, menusukkan jarum itu dok, katanya ke ujung jari atau ujung telinga. Ini secara medis bagaimana dokter? Tidak ada. Tidak ada korelasinya. Tidak ada ya, korelasinya. Dok, ya? Tidak ada korelasi. Berarti bila menemukan anggota keluarga kita yang terkena serangan stroke, segera bawa ke layanan kesehatan terdekat. Karena kita harus mengejar waktu sesingkat mungkin untuk segera mendapatkan tindakan dari pelayanan kesehatan. Karena semakin panjang waktu yang terbuang, nanti akan semakin banyak kerusakan yang terjadi pada anggota tubuh yang lainnya, begitu ya dok ya. Baik dokter, bila pasien sudah berada di layanan rumah sakit dok, seperti apa prosedur pengobatan dan tindakan untuk pasien tersebut? Baik, jadi ketika pasien tiba di IGD, ya maka nanti dokter IGD tentu akan memeriksa dulu ya. Akan diperiksa bahwa ini adalah gejala stroke. Nah, berat ringannya itu bisa diperiksa menggunakan ada skala yang kita gunakan, skala NIHSS istilahnya, atau National Institute of Health Stroke Scale. Nah, nanti kita bisa membedakan itu menjadi stroke ringan, stroke sedang, atau berat. Nah, sebenarnya itu juga bisa digunakan untuk memprediksi apakah yang terkena itu pembuluh darah kecil, yang tadi kita kembali ke penyebab ya, atau pembuluh darah besar. Karena semakin berat gejala stroke, maka biasanya itu yang terkena atau terdampak adalah pembuluh darah yang besar. Nah, dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan, yaitu CT scan kepala tanpa kontras. Nah, CT scan kepala ini adalah baku emas atau pemeriksaan standar yang cukup efektif, pemeriksaannya cepat, dan umumnya sudah dapat dikerjakan di hampir seluruh provinsi-provinsi di Indonesia. Nah, dari dua pemeriksaan tadi, maka kita bisa mendiagnosis stroke. Ya, nah setelah diagnosis stroke tegak, barulah kita lanjutkan tata laksananya, yaitu pemberian obat-obatan. Nah, pemberian medikamentosa yang dianjurkan adalah pemberian agen atau obat trombolitik atau pengurai dari sumbatan tadi. Nah, idealnya diberikan adalah obat yang kita sebut dengan alteplase. Ya, alteplase. Nah, cuman memang tadi kembali kenapa waktu itu sangat sempit, sangat penting, karena rentang efektivitas alteplase ini itu diberikan apabila diberikan kurang dari 4,5 jam pasca serangan pertama. Jadi rentangnya kecil sekali, hanya 4,5 jam dari serangan pertama. Nah, tata laksana berikutnya yaitu dilakukan tindakan yang kita sebut dengan trombektomi mekanik. Ya, itu jadi kita mengambil trombus atau mengambil sumbatan secara manual menggunakan mikrokateter atau kateter yang sangat kecil yang dimasukkan melalui pembuluh darah paha, lalu dinaikkan sampai ke pembuluh darah otak di mana sumbatan terjadi dan ditarik atau diambil secara manual. Ya, sumbatannya. Meskipun memang mohon izin masih belum bisa kita kerjakan di RSUD M Yunus untuk tindakan trombektomi tersebut. Ya, nah yang harus kita pahami ya, bahwa stroke itu ya, itu kan jadi begini, ketika sumbatan terjadi maka satu area otak itu kan akan mengalami kerusakan ya. Nah, dari area yang mengalami kerusakan itu ada yang kita sebut inti infark atau inti dari atau daerah inti yang otak yang sudah rusak. Sebenarnya area inti infark ini itu ya sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Nah, yang jadi masalah di sekelilingnya itu area yang sudah terganggu pembuluh darahnya, perfusinya, oksigenasinya sudah terganggu, tapi dia belum rusak permanen. Nah, pemberian obat, itu areanya kita sebut area penumbra tadi, penumbra ya. Nah, tujuan pemberian obat-obatan tadi, tujuannya adalah menyelamatkan area penumbra.
Menyelamatkan area penumbra tadi, supaya yang tadinya terganggu ketika diberikan obat-obat penghancur sumbatan tadi, maka perfusinya bisa kembali, jadi bisa tidak jadi rusak permanen. Makanya tujuan pengobatan utama yang obat-obatan ya, stroke iskemik itu tujuannya adalah functional saving atau menyelamatkan fungsi. Jadi dalam kerangka menyelamatkan fungsi yang masih bisa diselamatkan. Kalau tidak dilakukan pemberian obat-obatan dengan cepat, maka area inti infark yang tadinya mungkin cuma kecil, maka akan meluas. Nah, tadinya area penumbra itu maka akan menjadi inti infark semua. Maka kalau itu terjadi, maka kerusakannya akan jadi lebih luas, gejala defisit pada pasien juga akan lebih berat. Demikian. Jadi kita berkejaran dengan waktu. Berkejaran dengan waktu, ya. Time is brain. Time is right. Biasanya time is money gitu. Biasanya time is money, ya. Time is brain. Sahabat RSMB 4,5 jam atau 6 jam itu adalah waktu maksimal yang harus kita segera memberikan tindakan untuk pasien yang terkena serangan stroke. Jadi bila ada anggota keluarga yang mengalami serangan stroke harus segera dibawa ke layanan kesehatan. Nggak boleh ditunda-tunda. Gitu, jangan ditunda-tunda, betul. Oke. Baik dokter, untuk stroke iskemik yang membutuhkan tindakan operasi dok, ini apakah semua stroke iskemik itu sudah harus langsung diberikan tindakan operasi atau ada jenis-jenis stroke iskemik lagi dok yang membutuhkan operasi dan tidak? Baik, jadi begini ya, stroke iskemik itu kan terjadi sumbatan pembuluh darah. Ya, nah ada keadaan di mana kalau misalnya yang tersumbat adalah pembuluh darah besar, misalnya di arteri karotis tadi, atau misalnya di pangkal dari percabangannya, maka kan yang terdampak itu kan pembuluh darahnya kan luas, ya, hampir melibatkan satu hemisfer atau satu area otak, satu sisi tadi. Nah, kalau itu tersumbat, maka keadaannya adalah tersumbat hampir satu area, satu sisi otak ini tersumbat semua kan. Nah, maka itu bisa memicu terjadinya pembengkakan otak. Nah, ini istilahnya yaitu stroke infark maligna atau stroke infark yang ganas kalau kita terjemahkannya ke bahasa sehari-harian. Nah, di mana stroke infark maligna ini disebabkan akibat obstruksi atau oklusi atau penyumbatan pembuluh darah besar yang melibatkan hampir satu hemisfer, satu sisi otak ini. Nah, karena terjadi pembengkakan otak, maka terjadi kegawat daruratan di bidang bedah saraf karena adanya peningkatan tekanan di dalam kepala atau tekanan intrakranial. Nah, kejadian stroke ini kalau secara epidemiologi itu berkisar antara 10 sampai 20% dari seluruh stroke iskemik. Ya, makanya sebagai kita harus mengenali dapat mengidentifikasi kasus ini, terutama di IGD. Dokter-dokter IGD itu harus bisa mengenali tanda-tanda gejala stroke infark yang sifatnya maligna. Nah, kalau hal ini terjadi, maka yang terjadi bukan hanya ancaman fungsi, ya, tapi ancaman jiwa. Sudah ancaman jiwa ya? Sudah ancaman jiwa, bukan ancaman fungsi lagi. Nah, hal ini merupakan kegawat daruratan di bidang bedah saraf. Pasien ini harus segera menjalani operasi, ya, untuk menyelamatkan jiwa. Nah, bagaimana? Mungkin sedikit saya bicara masalah teknik, kan otaknya bengkak. Sedangkan kita ketahui bahwa struktur kepala, struktur tengkorak itu kan adalah struktur yang rigid, kaku, fix, ya, kokoh, ya. Pada orang dewasa kan kokoh ya. Nah, ketika pembengkakan otak terjadi, maka pembengkakan terjadi itu justru akan menekan ke daerah otak yang sehat. Jadi tekanannya akan diteruskan karena dia tidak bisa membengkak ke arah luar karena terkurung oleh tengkorak. Jadi tekanannya malah akan diteruskan ke dalam. Jadi akan menekan batang otak. Nah, itu yang berbahaya, itu bisa langsung membuat ancaman jiwa tadi terjadi. Ya, nah, tujuan operasi adalah kita membuka tengkoraknya. Tengkorak akan dibuka dan akan disimpan di luar untuk sementara waktu, tidak dikembalikan dulu. Ya, tujuannya supaya pembengkakan otak yang terjadi, pembengkakannya akan ke arah luar, tidak menekan ke arah dalam. Ya, nah kurang lebih untuk secara teknik demikian. Nah, tujuannya harus kita ingat, tujuannya kan adalah menyelamatkan jiwa. Ya, nah, secara teori berdasarkan penelitian yang dilakukan di luar negeri ya, angka kematian stroke maligna ini itu mencapai 80%. Tinggi sekali, dokter. Tinggi sekali. Nah,
dengan tindakan operasi ini, kalau kita lakukan itu, ini secara teori dari penelitian di luar negeri ya, maka dapat menurunkan angka kematian hingga 20%. 20%. Iya, jauh sekali. Meskipun ya, nah ini dilematisnya ya. Meskipun apa namanya, angka kecacatannya juga tetap tinggi. Ya, bukan efek samping, tapi begini, pasien karena tadi kan sumbatannya kan areanya luas. Tentu kecacatan yang muncul pada pasien kan berat. Gitu. Tapi pasiennya memang dengan dioperasi memang tujuannya adalah survive atau hidup. Kita tidak bicara soal penyelamatan fungsi, tapi tujuan utamanya adalah penyelamatan jiwa. Nah, saya sendiri sebenarnya sudah melakukan penelitian di Jakarta pada saat itu dengan melibatkan 3 rumah sakit RSCM, Rumah Sakit PON dan Rumah Sakit Fatmawati, di mana data saya itu kalau kita temukan di Jakarta itu angka kesintasan ya, angka keselamatannya itu kalau yang di textbook atau di penelitian luar negeri adalah apa namanya? Kan tadi angka kematian turun jadi 20% kan, artinya kan kesintasan menjadi 80%. Nah, sedangkan kalau kita di Indonesia, di Jakarta, saya meneliti waktu itu angka keselamatan dalam 1 bulan pasca stroke itu adalah 55%. 55%. Sedikit agak tinggi. Iya. 20% yang. Iya, jadi kita 55% angka keselamatan pasca operasinya. Ya, jadi memang karena kasus itu memang kasus yang mengancam jiwa. Infark itu memang idealnya dilakukan dalam kurun tempo, kalau textbook atau jurnal luar negeri mengatakan kurang dari 48 jam pasca serangan, tapi ada juga yang mengatakan bahkan bisa dilakukan hingga 96 jam pasca serangan. Demikian kalau untuk operasinya. Jadi stroke ischemic itu mulai dari awalnya adanya penyumbatan di Betul. darah dan dia kemudian adanya pembengkakan di otak, Iya. dok ya. Kemudian setelah adanya pembengkakan terjadi tekanan Meningkat dalam kepala ya. Meningkat. Karena terkukung tadi dengan kerangka itu tidak bisa mendekat keluar, akhirnya bisa menyebabkan tekanan ke arah dalam. Iya. Jadi disinilah tujuan dilakukannya bedah operasi ya, dok, Operasi, ya, betul. bedah saraf untuk cepat mengambil tindakan untuk menghindari terjadi penekanan yang semakin lama dan semakin luas seperti itu tadi, dokter ya. Oke, dokter tadi sudah juga dokter sampaikan mengenai dari angka 80 hingga ke 20% untuk stroke yang maligna yang berbahaya ini bila setelah dilakukan tindakan operasi, tetapi juga ada dampaknya tadi kata dokternya, dok ya, untuk pasien ini sejauh ini, dok, lebih meningkat keberhasilan kesehatannya atau bagaimana, dok, untuk dampaknya, dok, untuk pasien yang sudah diberikan operasi? Baik, jadi untuk tadi yang saya sampaikan bahwa kalau berdasarkan penelitian saya sendiri ya di Jakarta saat itu, angka kesintasan ya, angka keselamatannya itu pada 1 bulan pertama pasca stroke itu adalah 55%. Ya, artinya yang tadinya secara teori angka kematiannya, angka keselamatannya hanya 20%, kan kematiannya 80% kan, jadi keselamatannya kan 20%. Tapi dengan dilakukan operasi itu menjadi 55%, artinya tetap di atas 50% ya. Nah, tapi ya begini ya, masalahnya adalah banyak hal yang berkontribusi terhadap kejadian kematian pasca operasi. Bukan hanya masalah stroke-nya saja, tapi justru kebanyakan kejadian kematian pasca stroke dan pasca operasi tadi itu justru karena akibat komplikasi pasca stroke. Sebagai contoh misalnya terjadinya apa? Infeksi, pneumonia karena adanya tirah baring lama kan, lalu kemudian adanya gangguan jantung, ya aritmia, ya ada infark miokard, ya kemudian terjadi infeksi, mungkin karena dia berbaring lama terjadi ulcus decubitus dan sebagainya. Nah, itu semua itu berkontribusi terhadap kejadian kematian pasca stroke. Jadi bukan hanya masalah stroke-nya, memang mungkin stroke-nya atau tekanan dalam kepala sudah kita rilis dengan kita operasi, tapi tadi hal-hal lain di luar stroke-nya itu sendiri juga bisa berkontribusi. Nah, dengan demikian ya menegaskan bahwa pelayanan stroke itu atau penanganan stroke itu tidak hanya berhenti di dokter saraf, tidak hanya berhenti di dokter bedah saraf, tapi juga memerlukan penanganan yang sifatnya multidisiplin. Perawatan bersama dengan dokter penyakit dalam, dokter paru, dokter jantung, ya dokter rehabilitasi medik,
dokter anestesi atau dokter ICU. Nah, itu semua kita berkolaborasi dalam menangani pasien supaya outcome-nya lebih baik. Ya, pasca operasi tadi, perawatannya seperti apa, dan juga bukan hanya dokternya, tapi keluarganya juga berperan. Jadi begini, saya ada data. Tadi kan saya bilang bahwa angka keselamatan pasca operasi infak maligna tadi kan yang saya teliti adalah 55% dalam 1 bulan pertama. Tapi kemudian dalam 1 tahun pasca stroke itu angkanya turun memang menjadi 36%. Apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Artinya banyak hal yang terjadi di rumah. Ya kan? Artinya apa? Artinya peran serta keluarga itu sangat penting. Penanganan stroke itu tidak selesai hanya dengan pada saat dirawat di rumah sakit. Itu kesimpulannya yang bisa saya ambil dari penelitian yang kami kerjakan di RSCM. Demikian. Baik, jadi selain kita akan operatif di rumah sakit, dilanjutkan dengan perawatan di rumah sakit, saat di rumah juga pasien stroke harus terus didampingi oleh keluarga yang care dan memiliki literasi yang tinggi juga ya tentang penanganan stroke, karena memang pengobatan dan perawatan pasca stroke ini membutuhkan waktu yang cukup panjang ya dok. Cukup panjang, betul. Baik sahabat RSCM, menarik sekali obrolan kita tadi dengan dokter spesialis bedah saraf kita mengenai stroke iskemik. Kita lanjutkan dokter, mengenai dampak dari penyakit stroke iskemik itu sendiri seperti apa dok, dan apa pencegahan yang harus dilakukan agar stroke ini tidak berulang dok? Baik, terima kasih. Jadi dampaknya itu tentu saja adalah kecacatan ya. Kecacatan pasca stroke atau defisit atau gejala sisa pasca stroke. Nah, teorinya begini, semakin berat gejala stroke pada saat awal muncul, pada saat serangan awal, maka luarannya secara teori itu akan semakin istilahnya akan semakin buruk ya, luaran fungsionalnya. Kalau misalnya semakin ringan gejala stroke pada saat serangan awal dan mendapatkan tata laksana yang adekuat atau tepat, maka seharusnya bisa pulih. Bahkan tidak jarang ada banyak pasien yang sembuh sempurna tanpa gejala sisa, tanpa meninggalkan gejala. Tapi itu semua bergantung pada gejala awal yang muncul dan penanganan yang didapatkan. Ya. Nah, tapi berapa lama dok penyembuhannya? Sebenarnya nggak bisa kita prediksi berapa lama. Yang jelas pasca stroke, ya kan, maka pasien akan memerlukan konsumsi obat-obatan, ya kan, secara terus-menerus, ya. Yang kedua, perlunya ada rehabilitasi fisik atau yang kita sebut fisioterapi, ya, untuk mengurangi atau untuk meringankan gejala atau defisit yang saat itu sudah ada. Nah, memang keberhasilan atau kembalinya fungsi saraf itu dipengaruhi dari gejala awal kerusakan yang terjadi. Makin berat kerusakan, maka peluang untuk kembali pulih itu maka akan sembari makin kecil, ya. Nah, itu makanya hal ini betul-betul harus dipahami oleh pasien dan keluarga bahwa penanganan stroke itu bersifat jangka panjang, ya, dan harus sifatnya suportif. Kasihan pasien, ya, karena pasien itu adalah yang paling menderita. Tapi kalau misalnya anggota keluarga ya mungkin tidak care, kemudian tidak juga rutin membawa kontrol, karena kan tidak mungkin pasien sanggup untuk kontrol sendiri, datang sendiri dengan disabilitas yang dialaminya. Nah, ini harus kita pahami bersama. Juga provider kesehatan juga harus care sama pasien ini. Jadi memandang pasien ini sebagai satu manusia utuh, bukan hanya sebagai pasien dari segi penyakitnya saja, tapi kita harus melihat pasien ini sebagai satu manusia utuh yang punya fungsi sosial, yang punya fungsi ekonomi, ya, yang punya fungsi psikologinya. Nah, itu kita harus perhatikan secara komprehensif. Nah, bagaimana supaya stroke ini tidak berulang? Tentu saja harus kendali faktor risikonya. Ya, itulah yang kembali ke faktor risiko penyebabnya tadi. Kalau misalnya diketahui penyebabnya adalah hipertensi atau diabetes, maka harus kendali hipertensi dan diabetesnya dijalankan dengan baik. Ya, atau misalnya pasiennya ternyata punya latar belakang gangguan irama jantung,
Maka gangguan irama jantungnya harus diobati, harus dikontrol secara teratur. Tujuannya kita menurunkan angka stroke berulang. Ya, nah itulah setidaknya sekelumit ya dari luasnya penanganan stroke komprehensif ya. Tapi kurang lebih gambarannya untuk diketahui oleh keluarga itu seperti itu, harus kendali faktor risikonya. Jadi bukan hanya sekedar rehabilitasi medik, kadang-kadang kan cuma fisioterapi, tapi lupa minum obat tensinya, lupa minum obat gulanya nggak teratur. Nah itu maka ada risiko untuk terjadi berulang lagi. Ya, demikian. Bagaimana kalau dengan aktivitas fisiknya, Dok? Nah, pada prinsipnya konsepnya adalah bahwa pasien yang pasca stroke itu harus bisa mandiri ya, mandiri sesegera mungkin ya. Kita harus artinya begini, misalnya pasiennya mengalami kelemahan tangan kanan misalnya. Pasien sadar penuh, masih bisa berkomunikasi ya, tapi mengalami kelemahan tubuh sisi kanan. Pasien awal sebelum sakit adalah pengguna tangan kanan. Nah, kadang paradigma yang salah, pasien kan akhirnya kan tidak bisa makan secara mandiri ya, seperti sebelumnya. Nah, kadang-kadang di masyarakat kita jumpai paradigma yang salah adalah pasien akhirnya disuapin terus. Padahal itu kurang tepat. Pasien harus segera mandiri. Ya, kalau memang tangannya defisit, sembari fisioterapi, maka tangan kirinya harus segera difungsikan sebagai pengganti tangan kanan. Karena pasien harus bisa makan sendiri, harus bisa rawat diri sendiri. Nah, minimal itu dulu. Dilatih untuk bisa mandiri dalam rangka rawat dirinya. Bisa makan sendiri, mengganti pakaian sendiri, mandi sendiri, ya mungkin kalau mau ibadah dia bisa sendiri, tanpa harus ketergantungan penuh dengan orang lain. Karena kalau misalnya justru kita semua kita layani, semua kita fasilitas, maka nanti justru otot-ototnya menjadi tidak terlatih. Maka terjadi atrofi, otot-ototnya menjadi kecil, maka disabilitasnya bukannya bertambah, bukannya menjadi ringan, malah bertambah berat gitu. Jadi konsepnya harus kita perbaiki ya kalau ada kesalahpahaman di masyarakat. Kemandirian yang diberikan kepada pasien bukan berarti kita tega gitu ya? Tega, bukan berarti kita tidak sayang. Iya, betul. Melatih kemandirian agar bisa kembali. Iya. Baik dokter, untuk yang terakhir ini dok, apa pesan dokter dok untuk masyarakat pada umumnya dan untuk pasien-pasien yang sudah mengalami stroke ischemic ini untuk tindakan preventifnya dok agar kita tidak terkena serangan stroke ischemic. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama ya kita harus mengenali ya apa itu stroke. Ya, pertama kita tingkatkan literasi kita. Dan kedua jangan mudah termakan dengan isu-isu atau dengan berita-berita yang mungkin kita dapatkan dari media sosial yang tidak sahih atau tidak valid kebenarannya. Nah, itulah pentingnya kita membaca atau menanyakan langsung ke ahlinya ya, yang sudah belajar ilmunya tentang stroke. Nah, yang ketiga kita mengenali atau mengidentifikasi faktor risiko yang ada pada diri kita. Ya. Nah, itulah gunanya mungkin kita perlu medical check up rutin. Ya, kita harus tahu, bukan berarti bahwa misalnya kita masih muda tapi kita tidak punya faktor risiko, tidak seperti itu. Kita harus rutin screening tekanan darah, screening gula darah rutin, screening jantung rutin. Jadi semua faktor-faktor risiko tersebut kita harus bisa identifikasi sedini mungkin supaya kita bisa treatment atau intervensi juga sedini mungkin. Ya. Nah, itu yang pertama untuk terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, terhadap anggota keluarga kita harus bisa mengenali atau mencurigai lah minimal, oh ini jangan-jangan stroke nih. Ya, ingat, semua yang sifatnya mendadak, ingat tadi ya, kata kuncinya semua yang sifatnya mendadak, kemungkinan besar itu adalah vascular event. Ya, memang spektrum gejalanya luas. Masyarakat awam juga kan tidak mungkin memahami secara aspek medisnya ya kan. Tapi intinya gini, kalau dia muncul mendadak maka boleh dicurigai itu jangan-jangan gejala stroke dan segera cari pertolongan. Misalnya ya sebagai contoh yang pernah saya temukan di lapangan, ada anggota keluarga kita yang mendadak dikatakan linglung. Sebelumnya sehat-sehat, tiba-tiba dia linglung.
tiba-tiba dia seperti lupa ingatan, atau tiba-tiba dia bicaranya tidak nyambung. Ya, padahal sederhana saja, tidak harus ada kelemahan tubuh satu sisi kan. Tiba-tiba dia bicaranya atau mulutnya miring. Nah, jangan-jangan itu gejala stroke. Ya, jadi kita harus mengenali itu dan segera mencari bantuan. Ingat, time is brain. Ya. Baik dokter, terima kasih atas ngobrolnya kita hari ini dok, luar biasa ini dokter, semoga bermanfaat untuk seluruh sahabat RSCMD dimanapun berada dan untuk seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya. Terima kasih dokter, mudah-mudahan lain episode kita bisa ngobrol lagi ya dok ya, dengan materi-materi yang menarik lainnya. Baik sahabat RSCMD dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kita sudah bisa memberikan materi kesehatan tentang stroke iskemik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ingat pesan dokter Yuda tadi bahwa bila terjadi tanda-tanda yang sifatnya mendadak, segera datangi layanan kesehatan terdekat di kota Anda untuk segera mendapatkan tindakan sesegera mungkin, karena time is bright untuk penanganan kasus stroke iskemik. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan Ngobras episode kali ini. Nantikan kami di episode selanjutnya dengan topik yang lebih menarik selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa. Salam sehat.